Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Kendali Rasa. Saat ini saya sedang berada di kediaman Cak Kusno, yaitu sahabat kami di Kendali Rasa. Dan saya akan menceritakan tentang pengalaman mistik Cak Kusno. Dan nanti saya juga akan menceritakan apa yang sudah terjadi ketika kemarin kita mengeksplor bersama Pak Hendri di belakang rumah Pak Kusno. Gangguan apa yang terjadi kepada Pak Kusno? Baik, sahabat Kendali Rasa, jadi saksikan terus channel Kendali Rasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi dari channel Kendali Rasa. Sebelum saya mulai cerita, saya akan memberikan informasi bahwa di channel Kendali Rasa ceritanya tidak ada tipu-tipuan. Ceritanya benar-benar asli dari narasumber maupun dari orang-orang lain yang bercerita di Kendali Rasa. Baik, saya akan menceritakan kisah mistis yang dialami Cak Kusno. Cerita ini diawali waktu beliau masih kecil, kira-kira umurnya 3 tahun. Dan perlu diketahui untuk sahabat Kendali Rasa, Cak Kusno ini memiliki suatu karunia, yaitu untuk penglihatannya yang sebelah kiri itu total tidak bisa melihat, dan yang sebelah kanan masih diberikan penglihatan yang low vision. Dan pada waktu dia masih kecil, itu yang sebelah kanan itu masih bisa melihat lebih jelas daripada saat ini. Ketika itu Cak Kusno mengikuti ibadah sholat maghrib di desanya, yaitu di kota Kediri. Dan di sana Cak Kusno ini menempati rumah yang di situ rumahnya neneknya dari bapaknya. Jadi Cak Kusno, ibunya, bapaknya, dan neneknya ada di situ. Nah, di Kediri itu tempatnya pada saat itu rumahnya masih jarang. Listrik itu sudah ada, di setiap rumah itu listrik sudah ada. Tapi untuk penerangan jalan umum, penerangan itu masih sangat minim. Karena memang letaknya di di pedesaan, ya, di pelosok, dan itu ada sawah-sawah, juga ada pohon-pohon bambu. Rumahnya juga masih rumah-rumah lama, yaitu terbuat dari kayu gitu ya. Dan jarak rumahnya itu cukup jauh, dari satu rumah itu dengan rumah lainnya itu cukup jauh, kira-kira 25 meter baru ada rumah. Dan itu berkelompok, biasanya rumahnya itu ada 5 rumah, itu berkelompok. Terus nanti 25 meter lagi baru ada kelompok rumah. Jalannya pun itu bukan jalan yang halus seperti sekarang, yaitu jalan yang dari batu-batu itu, makadam, dan kebanyakan di sana jalannya berupa tanah sawah. Nah, saat itu setelah sholat maghrib, Cak Kusno ini kebiasaannya itu diajak teman-teman sebayanya itu mainnya ya seperti peta umpet, terus habis itu permainan tradisional zaman dahulu ya. Nah, itu setelah maghrib dia diajak temannya untuk peta umpet. Jadi peta umpet itu ada salah satu orang yang jadi, kalau jadi itu dia menghadap ke tembok atau pohon, dan dia tidak boleh melihat teman-teman yang lainnya itu
lari semua mencari tempat untuk sembunyi. Setelah semua sembunyi, yang jadi ini satu orang ini nanti mengatakan dul rung wes. Nah, kalau sudah wes itu berarti dia boleh apa itu membuka mata dan lalu mencari ke sekeliling teman-teman yang sembunyi tadi. Nah ketika itu Cak Kusno ini termasuk anak yang harus sembunyi. Jadi ketika yang jadi ini menghitung 1, 2, 3, 4 sampai 10, terus ditanyain rung wes Cak Kusno ini lari mencari tempat persembunyian. Nah ketika mau bersembunyi, Cak Kusno ini ketemu orang sebaya dengan ayah beliau. Nah Cak Kusno diberhentikan sama orang itu. "Le, mau kemana?" "Sik Pak, aku mau sembunyi. Aku ikut peta umpet." "Sini, ikut saya." Loh, Cak Kusno ini ragu-ragu, loh saya ini mau peta umpet kok malah disuruh ikut bapak itu. Tapi katanya bapak itu, dia bilang, "Sembunyi di rumahku aja, enak, di sana ada jajan, ada makan-makanan gitu." Akhirnya Cak Kusno ini bingung, ikut nggak ya? Dan akhirnya Cak Kusno memutuskan ikut. Nah, "Ayo Le, sembunyi Le di rumahku Le." Akhirnya Cak Kusno ini ikut sama temennya bapaknya itu menyusuri sawah. Dan di tengah perjalanan Cak Kusno digendong oleh orang itu tadi. Digendong karena jalannya kan juga apa ya istilahnya itu gelap, di kanan kiri itu sawah. Akhirnya ketemulah dengan rumah tersebut. Rumahnya tersebut itu cukup megah di saat itu, dan di kondisi masyarakat itu menurut Cak Kusno rumah itu cukup megah. Dibukakanlah pintunya. Habis itu Cak Kusno turun. Nah Cak Kusno ini turun sebagai anak kecil ya langsung melihat ke sekeliling ya. Wah sepertinya enak ini kalau di sini, katanya Cak Kusno gitu. Kalau bersembunyi di sini enak ini, nggak bakal ketahuan gitu. Nah terus Cak Kusno ini dalam dirinya itu bicara, kok rumahnya megah tapi kok redup, cahaya lampunya itu redup gitu loh. Akhirnya sampai Cak Kusno ya dibiarin aja, namanya anak kecil ya, biarin aja. Lalu sama bapak-bapak itu Cak Kusno dipersilakan duduk Le, duduk. Cak Kusno duduk di kursi. Nah di depan kursi itu ada meja, ada makanan, ada roti. Itu dulu roti itu termasuk barang yang disukai dan mewah. Ada roti, ada jenang, ada permen-permen, ada kerupuk, ada keripik, dan ada minuman-minuman yang segar-segar. Lalu Cak Kusno ini ditawarin sama bapak itu tadi, "Le, gak maem ta?" Kalau bahasa Indonesia, "Nak, gak makan, gak lapar." Cak Kusno gak mau, awalnya gak mau. "Enggak, aku gak lapar." Nah tapi bapak itu tadi menawarkan, "Aku punya sambal tumpeng loh Le, saya punya sambal tumpeng loh, kamu gak makan?" Akhirnya Cak Kusno suka kan sama sambal tumpeng itu. Kebetulan ini makanan kesukaan saya ini, katanya Cak Kusno. Ya sudah, akhirnya makanlah Cak Kusno di situ. Lah makannya itu sama bapak tadi, Cak Kusno disuruh duduk, disuapin. Wah bener-bener enak pokoknya. Di situ itu sepertinya itu jajan ada, makanan enak, kesukaannya Cak Kusno, ada minuman-minuman yang segar. Pokoknya Cak Kusno ini seneng lah di situ itu. Tapi lambat laun Cak Kusno ini juga ingat kalau dia itu masih mainan dengan teman-temannya. Akhirnya Cak Kusno berpikir seperti ini loh, kalau saya di sini terus kapan teman-teman ini menemukan saya? Terus jangan-jangan mereka nanti bingung mencari saya. Akhirnya Cak Kusno mengutarakan maksud ke bapak itu tadi, "Pak, saya tak pulang ya Pak. Saya tak pulang soalnya nanti teman-teman loh kasihan nyariin saya." Terus katanya bapaknya gini, "Loh, nggak apa-apa, di sini aja, tidur sini aja, nggak apa-apa." "Loh Pak,
nanti saya dicari nenek saya sama ibu saya, gimana, kasihan. Terus katanya bapak tadi menjawab, duh, tadi saya sudah pamit kok sama ibumu, sama nenekmu sudah saya pamitkan. Jadi tenang saja di sini, bubuk di sini aja ya, Le. Nah, Cak Kusno mendengar hal seperti itu rasanya pingin menangis. Dia itu kepingin pulang tapi nggak diperbolehkan, malah disuruh bubuk di situ. Tapi sama bapak itu dihibur Pak Kusno. Wis, makan jajan dulu, Le, makan jajan dulu. Mau minum apa? Nanti tenang aja, bubuk di sini enggak apa-apa. Akhirnya lambat laun Cak Kusno ini digendong menuju ke kamar, ditidurkan. Lah, kamarnya itu empuk ya, namanya bangunannya sudah bagus, tentu saja kamarnya juga ternyata empuk. Beda dengan kamar-kamar di tempatnya Cak Kusno yang hanya dari amben, dari apa itu, rangkaian bambu-bambu itu. Akhirnya Cak Kusno pun terlelap di situ, tidur terlelap. Lah, ketika tidak seberapa lama Cak Kusno ini dengar suara berisik. Ada orang yang apa ya, seperti orang sedang membenahi bangunan gitu. Duang tuh keras sekali suaranya itu. Lambat laun Cak Kusno ini terganggu. Ini apa sih ini? Di tidur yang nyenyak itu Cak Kusno itu terganggu. Nah, ketika itu ada suara panggilan dari ibunya dan neneknya. Tolong, tolong, tolong. Sontak Cak Kusno langsung bangun karena teringat dia tidak berada di rumah. Dia sedang ada tidur di kasur di rumahnya orang lain yang menurut Cak Kusno itu temannya bapaknya. Akhirnya bangun Cak Kusno ini. Nah, ketika bangun pas duduk itu Cak Kusno merasakan kamar yang tadinya empuk itu ternyata keras sekali, didudukannya itu keras sekali. Setelah dia sadar, dia menghadap ke bawah, ternyata dia itu berada di ketinggian, yaitu dia berada di atasnya pohon-pohon bambu. Jadi kalau orang dulu itu namanya barongan. Jadi Cak Kusno itu ternyata ada di barongan itu, dan itu dalam posisi gelap. Terlihat orang-orang di bawah itu ada mamanya, ada ibunya, ada neneknya, dan ada orang-orang lain yang memakai oncor kayak obor gitu, dan juga sentolop-sentolop itu menyinari dia. Tolong, katanya ibunya, tolong Kusno, tolong Kusno, sambil melihat ke atas ini. Dan neneknya juga gitu, dan orang-orang lainnya seperti pengurus kampung itu juga ada di situ, tolong. Nah, saat itulah orang-orang itu menolong Cak Kusno yang untuk menurunkannya yang berada di atas. Jadi dengan seperti apa ya, sangat susah sekali ya, karena itu pohon bambu itu kan banyak sekali. Ada apa ini, batang-batangnya itu juga kadang-kadang ada duri-durinya. Tapi alhamdulillah Cak Kusno bisa diturunkan. Nah, ini dari kisah Cak Kusno. Sedangkan dari kisah yang di rumah dan teman-temannya itu ditanya, loh, Cak Kusno ini kok bisa berada di atas pohon bambu, padahal Cak Kusno ini ya maaf ya, penglihatannya itu juga berkurang, tapi kenapa kok dia sampai jadi pohon bambu? Keterangan dari teman-teman sebayanya, ternyata ketika Pak Kusno ini mencari persembunyian biasanya bersama temannya, tapi Cak Kusno ini tiba-tiba lari sendiri ke tengah sawah. Dan ketika dilihat lagi Cak Kusno sudah nggak ada. Dikiranya Cak Kusno ini bersembunyi juga di tempat itu. Kan tempatnya rimbun, banyak pohon-pohon kecil, pohon-pohon besar. Nah, ketika dicari nggak ada, dikiranya juga Cak Kusno ini pulang, tapi ternyata
ibunya dan neneknya itu mencari, menanyakan ke sana kemari ke anak-anak itu ndak ada. Akhirnya kebingungan, dia minta pertolongan kepada warga dan pengurus kampung itu untuk mencarinya, dan ternyata Cak Kusno sudah ada di atasnya pohon bambu. Nah, menurut cerita dari keluarganya juga gitu. Setelah diruntut ternyata bapak-bapak yang membawa Cak Kusno di pohon bambu itu ternyata adalah, konon katanya dari neneknya Cak Kusno, beliau itu, jin itu adalah orang khodam yang mengikuti kakeknya. Jadi kakeknya ini sudah tidak ada, tinggal khodamnya. Lah, kakeknya ini tidak menitipkan khodam tersebut kepada turunannya. Jadi khodam ini ingin Cak Kusno ini menjadi turunannya yang diikutinya. Dan ternyata pohon bambu itu letaknya tidak jauh dari rumahnya, yaitu di belakang rumahnya sendiri. Jadi orang-orang ini itu mencari ke sawah-sawah, ke daerah yang lebih jauh. Ternyata Cak Kusno itu ditempatkan di pohon-pohon bambu atau barongan di belakang rumahnya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, hati-hati jika Anda mempunyai khodam perewangan, apakah itu baik atau itu kasar, hati-hati. Baik, saya akan panggil Cak Kusno yang nanti akan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan penelusuran kita dengan Pak Hendy, gangguan apa saja di rumah yang saat ini saya bikin podcast. Cak Kusno, Assalamualaikum Cak Kusno. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Cak Kusno cerita dari sampean yang sudah saya ceritakan kepada sahabat channel Kendali Roso, apakah sudah sesuai? Sudah sesuai, Mas. Dan itu real sampean alami ya? Iya, real saya alami sendiri. Alhamdulillah kalau sudah sesuai. Ya. Oh ya Cak Kusno, saya akan bertanya tentang setelah penelusuran dengan Pak Hendrik yang di belakang rumah dan di samping rumah itu. Katanya sampean ada pengalaman balasan ya, kira-kira balasan ya dari para demit-demit jin-jin penghuni di belakang dan di samping rumah sampean ya. Iya, ada betul. ya? Ada, iya. Nah, Iya. ada. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan info mistik horor dari channel Kendali Roso. Tapi sebelumnya Cak Kusno, saya ingin bertanya sebelum kejadian itu. Iya. Pernahkah Cak Kusno mengalami rumah yang di Surabaya ini hal-hal yang mistik, gangguan-gangguan? Iya, ada. Ya, gimana itu Pak? Itu kejadiannya tuh kalau nggak salah insya Allah jam 3 malam. Ceritanya ini saya kan biasanya habis ngopi, nyangkruk itu kan pulang. Ya. Pulang itu nggak tidur dulu, biasanya saya main keyboard, cari-cari lagu yang belum saya tahu. Itu saya main keyboard itu selang setengah jaman lah saya main itu. Habis gitu saya ya niatnya ndak tidur, cuma mau leyeh-leyeh gitu istilah Jawanya. Saya leyeh-leyeh, antara sadar dan tidak itu mata itu ingin tidur. Habis gitu saya tidurlah, coba bareng sejam kayak gitu. Habis itu sembari saya tertidur itu, kalau perasaan saya itu ndak tidur sih kalau ndak salah itu. Iya, ndak tidur.
perasaan saya itu ada anak-anak kecil itu yang ngajak bercanda, ada yang narik kaki saya, ada yang menggelitikin saya. Terus saya bilang, ini anak siapa sih malam-malam begini kok masuk. Itu kebetulan pintu rumah belum saya kunci, saya buka memang, wong saya belum ngantuk, wong mainan keyboard, saya tinggal tidur sebentar gitu. Habis gitu terus gitu anaknya itu goda terus, anak kecil-kecil itu ada yang narik kaki, ada yang salah satunya ada yang midet hidung saya itu. Nah itu saya diem. Habis itu saya tahu-tahu nggak bisa gerak, mau ngomong itu nggak bisa. Lah itu tersadarnya saya itu dengar suara adzan itu baru sadar, baru bisa gerak. Iya. Nah itu terus saya lari keluar, duduk di luar sampai 4:30. itu kejadiannya. Ya sahabat channel Kendali Roso, saya perjelas lagi ceritanya. Memang di rumahnya Cak Kusno ini ya, di samping itu ada lahan pabrik dan ada bekas pabrik krum yang kemarin kita mengeksplornya dengan Pak Hendrik sebagai pendeteksi hal-hal gaib. Memang banyak sekali. Dan di video itu Pak Hendrik sempat memberi sinyal deteksinya di bawah kandang itu ada anak kecil yang berlarian, dan itu banyak sekali. Kemungkinan besar anak-anak kecil itu yang mengganggu Cak Kusno pada waktu lalu. Wow, sangat berbahaya sekali. Ini memang mistik rumah ini. Oke Cak Kusno. Oke. Sekarang saya ingin cerita tentang pembalasan. Bagaimana ini? Nah, setelah explore ya di malam itu, setelah explore sama Pak Hendrik, kita semua pulang. Nah, Cak Kusno akan cerita bagaimana sih pembalasan mereka. Itu keesokan harinya, Mas. Keesokan harinya. Iya, keesokan harinya itu kejadiannya itu habis isya. Nah, biasanya kan saya habis isya, yang saya lakukan ya sama seperti kegiatan habis nyangkruk itu main keyboard. Habis isya itu saya main keyboard gitu. Cuma keyboardnya itu saya besarkan gitu loh, saya besarkan dikit lah. Lah itu saya main habis 2 lagu kalau tidak salah, ya habis 2 lagu. Habis gitu saya nyari lagu-lagu lagi yang belum saya hafal. Di tengah-tengah permainan itu ada suara lemparan batu di atas genteng kamar mandi. Kamar mandi? Iya, 2 kali, dar dar gitu. Habis itu saya berhenti, siapa sih cek usile, siapa ganggu jam piro wong sore gitu, hati saya bilang gitu. Habis gitu saya main lagi, volume keyboard saya tambahin. Mungkin perkiraan anak-anak itulah nakut-nakutin saya gitu, makanya saya keyboard saya tambahin lagi volume, tambah keras ya. Iya. Habis gitu belum ada 1 lagu, masih intro, ada lemparan lagi 2 kali, dar dar gitu. Terus saya berhenti lagi. Habis gitu saya tambah tambah penasaran, iki sapa sih niate nggodho aku iki. Habis gitu saya tambah lagi volume, saya besarkan lagi, main lagi. Belum sampai musik saya mainkan, cuma saya masih mencet-mencet tombol keyboard itu sudah terdengar lemparan lagi 2 kali, lebih keras. Lah itu saya langsung lari keluar gitu. Duduk di luar. Itu Mas kejadiannya. Kejadiannya seperti itu iya, ya. Padahal itu masih sore ya. Masih sore, habis isya kok, 8:30. Ya itu ya. Jadi sahabat channel Kendali Roso, memang berkaitan dengan hal-hal yang gaib itu cukup mengerikan dan membuat kita semakin menakutkan. Memang di sini, di rumahnya Cak Kusno ini, di samping ini ketika kita explore dengan Pak Hendrik itu tidak ada rumah penduduk, yang adanya gudang-gudang tempat penyimpanan barang bekas yang akan dijual. Dan di sebelah sananya itu ada kandang-kandang ayam, terus ada tembok setengah, kira-kira ya 1,5 meter. Habis itu lahan pabrik, bekas pabrik krum, dan itu sudah lama sekali
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang jelas kita harus tetap ingat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi perlindungan dari gangguan-gangguan itu, dan kita harus tidak menyepelekan hal-hal gaib seperti itu, karena kita tidak tahu kejelasannya seperti apa mereka. Yang jelas mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Baik sahabat Kendali Rasa, itu tadi cerita-cerita dari Cak Kusno di masa kecilnya, dan setelah ada di rumah di Surabaya ini. Semoga kita selalu diberikan hidayah, selalu diberikan kekuatan iman, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan rezeki, kesehatan, umur yang panjang, yang barokah, kenikmatan-kenikmatan di dunia dan di akhirat. Jangan lupa like, subscribe, komen, bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi mistik, horor, klinik dari channel Kendali Rasa. Share ke teman-teman. Kendali Rasa bukan channel yang abal-abal. Kami mempersembahkan cerita atau kejadian-kejadian yang real yang kami dapatkan di lapangan. Yang penting tinggalkan jejak kalian di channel Kendali Rasa, dan saya Cak Kusno dan tim Kendali Rasa mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja. Saran dan kritik bisa melalui email atau dari komen boleh. Dan jika saudara-saudara, sahabat-sahabat Kendali Rasa ingin menceritakan hal-hal mistis yang pernah dialami saudara sahabat channel Kendali Rasa, silahkan, kami terbuka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.